Saya mau tanya nih, sebelum saya lanjutin saya mau tanya, ibu bapak mau nggak masuk surga sama-sama? Suami istri masuk surga langgeng mau? Ngimpi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin kita sering banget baca, hum wa adwajuhum fi dhilalil alal araiki mut lahum fiha fakihatu wa lahum mayat. Tuh, mereka akan berdampingan suami istri berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah. Yang mana? Yang punya cinta sayang. Yang nggak punya nggak bakalan jalan bareng. Saya mau tanya sama bapak, bapak mau bareng masuk surga bareng ibu? Tuh, satu orang yang mau. Yang lain juga sadar nggak bisa di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Ini yang mesti dijaga di dalam rumah tangga kita. Kita kalau mau punya anak baik sama kita, contohin kita ini dalam rumah tangga. Kalau ribut mulu, anak ngelihat, insya Allah nih anak besokannya benci banget sama orang tua. Kadang ngelihat bapaknya yang jahat sama ibu, nih anak-anak perempuan, besok dia nggak bakal mau sama laki. Kenapa? Psikologinya terganggu. Sama begitu juga laki-laki. Kalau laki-laki ngelihat yang ibunya yang jahat banget, mulutnya luar biasa, gak bakal dia mau demen sama perempuan, pasti dia akan laki-laki. Itulah timbul adanya LGBT, yang suka laki sama laki, yang perempuan sama perempuan. Kenapa? Dari rumah tangga dan juga pergaulan. Pergaulannya kenapa? Karena orang tua yang gak punya kasih sayang sama mereka, gak mau dicari tahu sama siapa dia berteman, sama siapa dia jalan. Ini bahaya dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, ini sebenarnya ada 9. Nih ada 9 nih. Yang ketiga ini ada hiburan di dalamnya. Di dalam rumah tangga harus ada hiburan. Kalau katanya anak sekarang mah healing gitu, healing. Ngerti lu healing? Nggak ngerti? Sarua aing juga. Nyenengin diri gitu, nyenengin diri. Ibu sama bapak dulu, ingat-ingat dulu. Kita pertama kali ketemu di mana? Oh, sawahnya Pak Rohim. Ketemu tuh di sawah Pak Rohim, duduk di sawah Pak Rohim. Dulu aku lagi naruh begini nih, kamu yang bawain aku ceret ya. Bawa air panas ya, saya disiram. Hiburan, ingat masa lalu itu kan hiburan, betul? Hiburan, saling canda, suami istri ada candaannya. Bisa nggak begitu, Bu? Lah, hidup lu tegang banget berarti. Masa rumah tangga tegang? Hidup cuman ngomong, Pak, ada duit yang pengen, udah gitu doang gitu. Kalau ngomong ngobrol yang baik, hiburan, cari. Seandainya sukanya kemana? Ya Allah, ke Kadu Gede juga nggak apa-apa lah. Ke alun-alun tuh, duduk di bawah pohon, awas kesambet. Duduk di situ, mau senang, ada lihat mobil, cari hiburan, jalan, ada rezeki bawa kemana aja. Hiburan tuh harus ada di dalam rumah tangga. Ini jangan hidupnya kita maunya diatur aja, kita diatur nggak mau. Kadang yang namanya nih suami sama istri ini hati-hati loh. Ini hati-hati. Kalau banyak di dalam aturan di dalam rumah tangga, pasti salah satunya ada yang nggak betah. Mau tahu yang keempat? Mau tahu yang keempat? Tapi dijalanin ya, Bu. Bener nih. Tahu nggak yang keempat apa nih? Emang belum dikasih tahu. Yang keempat, bersolek, dandan. Oi, dandan. Oi, dandan. Ibu dandan kapan? Tuh, betul. Kata bapak, kondangan doang, Habib. Dandan itu hiburan, Bu. Buat siapa? Bapak ngelihat istri cantik walaupun bulat kayak tahu bulat yang digoreng dadakan. Kalau udah dandan mah cakep aja. Ini keinginan di dalam rumah tangga ini, inilah yang diinginkan. Saling tahu. Kalau seorang yang namanya laki-laki ngelihat yang namanya perempuan dandan, pasti matanya enak, sejuk matanya. Coba lihat dah, laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau ngelihat istri udah mana pesek, muka berminyak bisa goreng tempe, rambut dicepol dari pagi sampai sore, daster bolong dipakai mulu, peniti atas, peniti samping, peniti belakang. Ya Allah, kira-kira bapak yang begitu mau begitu, Pak? Jadi istri manfaat kenapa, Bu? Dikasih duit nggak? Dikasih nafkah nggak, Bu? Dikasih nafkah nggak?
Buat apa? Belanjanya buat belanja apa? Emang nggak ada sisanya buat beli lipstik? Nggak ada. Lu kelewatan pak, ngasih lebihan nggak begitu? Tapi kalau istri soleha, alhamdulillah punya kembali 3.000 perak dari duit 200.000. Duit 200.000 dikembaliin ada 3.000 perak. Nggak usah lagi mikir-mikir, nggak usah yang tambahin buat beli lipstik, nggak usah. Datang ke warung beli Fanta kulum-kulum. Itu namanya saling ngertiin. Kalau niatnya baik, alhamdulillah, itu kan pasti bakal keterima. Yang penting punya niat baik. Betul kan? Bu, memang jadi perempuan banyak aturan bu. Sesuatu yang wajib belum tentu wajib buat perempuan. Wajib buat laki-laki belum tentu wajib buat wanita. Sholat Jumat wajib nggak buat laki-laki? Buat perempuan? Jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, wajib buat siapa? Laki-laki. Perempuan wajib? Ada satu sahabat Nabi perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, kenapa sih sholat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki? Kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah, untuk beribadah tambah seperti ini kami mampu. Tahu nggak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat, dengar pertanyaan ini perempuan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja udah jihad. Enak nggak jadi perempuan? Enak nggak? Kenapa masih ngedumel? Kadang sama suami kadang suka masih ngedumel aja. Yang kelima, tadi kan yang keempat kan? Yang kelima, kalau katanya bahasanya kita nih, yang kelima ini sering gaul. Paham gak sih? Sering gaul paham gak? Suami istri paham ya? Pokoknya yang bocah tutup kuping aja. Saat apapun keadaannya iya aja ibu mah, jangan jawab enggak. Suami loncat, jangan jalan. Kalau bisa pakai sepatu roda, sepatu roda. Di dalam kitab Duratun Nasihin dikatakan, jika seorang wanita yang meminta lebih dulu kepada suaminya, Allah buka pintu surga, 7 pintu surga dibuka sebentang-bentangnya. Buat tuh perempuan maunya dari mana masuknya. Pernah nggak minta duluan? Enggak. La haula wala quwata illa billah. Gak pernah minta duluan pak. Kawin lagi pak mendingan pak. Dengar. Nih maaf ya. Yang namanya perempuan itu yang namanya istri, genit sama suami nggak apa-apa. Apalagi gatel. Lu gatelnya sama orang di luar, gatelnya sama orang yang di dalam rumah. Sama suami genit gitu, ayang. Ogah. Lah bini PA banget begini. Pak, yang sabar ya, sabar. Saya ngelihat muka bapak ini muka ngenes. Bu, yang kedua tuh sering-sering pakai baju yang tipis. Lu mah dikasih tahu mah ketawa. Orang kalau dikasih nasihat ketawa kan namanya orang gelo. Bu, sering-sering pakai baju tipis. Udah pakai bib tapi nggak dicolek, masuk angin iya. Tanya dulu sama suami, tanya. Yang
Aku pakai baju ini boleh nggak? Punya nggak baju tipis? Nggak punya, pakai tisu. Senengin, karena pahala seorang istri paling banyak ada sama suaminya. Bukan ibadah ibu 1000 rakaat, bukan baca Quran sampai hafal Quran, bukan. Tapi ibadah ibu, bagaimana ibu melayani suami, itu pahala yang paling besar. Saya ngomong begini karena saya sayang sama perempuan. Saya nggak mau cuman kumpul di sini, cuman hidup di dunia bersama-sama. Saya mau dikumpulin di akhirat bareng-bareng di dalam surga Allah. Saya kasih nasihat gini, kenapa? Karena di neraka paling banyak tuh perempuan apa laki? Perempuan apa laki? Itu lo sadar. Yang paling banyak di neraka itu perempuan. Kenapa? Nggak bisa ngejaga dirinya, nggak bisa tahu apa yang diinginkan suaminya. Contoh deh, jangankan keinginan. Saya mau tanya nih sama ibu. Ibu kalau masak nanya nggak sama suami? Nanya nggak? Yang besok mau makan apa? Ada nggak nanya begitu? Alah, emang dablek. Bapak nggak pernah ditanya begitu, Pak. Tanya, Bu. Ini kadang perempuan udah dikasih nafkah sama laki-laki, dia jalan ke pasar, yang dia mau makan dia yang masak tuh. Yang suami doyan belum tentu dimasak. Udah tahu suami nggak doyan jengkol, dikasih jengkol. Tanya, yang mau makan apa, yang mau dimasakin apa, tanya. Ini utuhnya rumah tangga tergantung dari kita. Ini namanya mawaddah warahmah. Kalau mawaddah warahmahnya ini ada, sakinahnya pasti ngikut. Pasti ngikut, tenang rumah tangga. Ibu jujur sama saya, pernah nggak ibu selesai masak udah disajiin suami nggak makan? Pernah nggak? Salah siapa? Salah istri. Kenapa orang nanya dulu? Apalagi kalau udah suami ngasih belanjaannya banyak, 5 juta setiap hari. Amin gitu, amin. Aho. Amin gitu. Lu jadi nih dengerin. Jadi manusia jangan banyak pesimis. Jangan banyak pesimis, minta sama Allah yang optimis. Ya Allah, iya insya Allah saya bakal dapat yang seperti itu. Pak, Bu, maaf saya dari keluarga orang yang nggak punya, Bu. Saya punya rumah ibaratnya gang, tahu gang? Gang, itu rumah saya manjang. Mau jalan tuh miring, pintu dibuka, jalan biasa, terus miring, baru masuk ke dalam. Itu rumah dulunya begitu. Saya cuma setiap kali minta sama Allah, ya Allah kasih rezeki yang berkah, rubah rumah ngapain dulu ya Allah, masuk miring keluar miring kayak kancing. Betul kan? Alhamdulillah sekarang gede tuh rumahnya, bisa masuk lenggang kita, alhamdulillah nggak pakai miring-miring lagi. Jangan pernah pesimis. Ini nih manusia, makanya lu hidup begini-gini aja. Mau rezeki berkah, minta sama yang punya rezeki. Mau rezekinya makmur, minta sama yang maha luhur. Minta. Kita nih kadang suka doa buat diri kita tapi gak sadar diri. Minta jadi orang kaya tapi hidup nganggur, kan geblek. Betul kan? Kadang orang minta kaya, sekarang larinya bukan pada ke Allah, larinya pada ke dukun, ke orang pinter. Ngapain datang ke orang pinter? Mama buka aura, dia aku pengen tabok aja tuh rasanya. Aura itu terpancar dari kita, hati kita baik, muka kita enak dilihatnya. Apalagi kalau orang yang ahli wudhu, enak dilihatnya. Mau dia hitam, dekil, kumal, dilihatnya sedep. Ini udah mau ganteng, hidup nggak ibadah, dilihatnya sumpek. Ngapain sih juga ke orang pintar? Kenapa sih disebut orang pintar tuh orang? Kan yang datang orang tolol. Mbah, aing teboga duit. Mbah nyaut sarua, aing juga. Makanya aing buka praktek. Udah diajarin rumah tangga ini satu sama lain saling support. Suami keluar dari rumah, istri sholat duha, minta sama Allah, minta rezeki yang banyak. Lu kagak, suami jalan kerja, lu tiktokan, joget-joget kayak orang gila. Mudah-mudahan yang di tiktoknya isinya orang joget-joget, insya Allah handphonenya hilang. Boleh, silahkan mau pakai aplikasi apapun silahkan, tapi manfaatin jadi media sosial yang baik. Semua ini akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Jempol kita aja jadi saksi. Apalagi laki-laki ngelihat TikTok yang goyang-goyang, kan tolol. Yang dilihatin perempuan orang. Bagaimana kalau yang kita lihat itu anak kita?
Gimana yang kita lihat itu istri kita. Kalau kitanya baik, anak kita pun jadi ikutan baik. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah, tolong jaga marwah kita dong. Yang namanya orang tua jaga. Buat siapa? Orang tua, anak kita juga dijaga. Saling, satu sama lain itu saling. Makanya insya Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah,